Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, sangat disayangkan Rismon ini begitu. Ya, sudah minta restoratif justice. Ya, tapi sampai sekarang SP3-nya masih belum keluar. Berbeda dengan Egy Sujana begitu. Padahal sudah mengakui ijazah Jokowi asli. Aduh. Ternyata begitu kan, ya. Ternyata sudah terperangkap ya dengan rayuan-rayuan para termol ya. Setelah mengakui ijazahnya asli, sekarang digantung begitu kan. Ya, sudah tahu kan? Ya, sudah tahu kelicikan-kelicikan para termol hari ini. Ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa kalau dia dapat restoratif justice begitu ya, pasti digantung seperti ini ya. Sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Harus jadi hamba termol dulu ya. Syaratnya restoratif justice Rismon ini sangat berat ya. SP3 terancam batal. Ya, pada akhirnya SP3 ditolak mentah-mentah. Siapa yang akan mendukung Rismon? Gak ada dong. Aduh. Ya itulah permainan-permainan semacam ini begitu kan ya. Permainan-permainan semacam ini sudah banyak yang kemudian sudah tahu begitu kan ya. Tapi ya terpaksa karena Rismon sudah ada desakan, ada tekanan begitu kan ya, yang menghantui dirinya. Mau tidak mau dia harus mengakui itu begitu. Coba kita tonton ya apa yang disampaikan para pendukung-pendukung Jokowi ya, seperti ini. Ya, para pelapor salah satunya adalah di samping saya sudah hadir. Ya udah kenal kan bahwa pelapornya juga adalah Bapak Lecu yang didampingi langsung tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo. Hal ini untuk mempertegas apa isi daripada kesepakatan, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mendengar beberapa media bahwa ada Charlie Chaplin, ada beberapa tokoh. Nah, hari ini saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara Rismon, jangan bermain-main dengan persoalan ini. Ungkap semuanya, usut segera. Siapa yang mendanai ini harus diproses. Kalau perlu diterapkan pasal TPPU. Nah, itu salah satunya begitu kan ya. Rismon ini begitu kan ya. Rismon ini ya dipaksa untuk mengungkapkan fakta dengan yang ada di Roy Suryo. Siapa di balik yang bermain bohir ijazah ini? Padahal Rismon tidak tahu. Rismon dipaksa itu begitu. Hei Rismon, kalau kamu tidak tidak mengeluarkan kata-kata siapa bohirnya di dalamnya, ya, di balik ini semua, SP3 ini akan gagal. Kira-kira seperti itulah begitu kan. Komunikasinya kira-kira seperti itu. Makanya Rismon ini harus mengungkapkan dan mengakui siapa bohirnya. Kenapa harus dipaksa mengatakan seperti itu? Biar Rismon sendiri yang masuk penjara. Ya, kalau Rismon mengakui, oh ini bohirnya, sudah diakui dalam beberapa media begitu kan ya, sudah memfitnah keras begitu. Ada Pak JK, ada AHY, ada Demokrat, kabarnya begitu kan. Ya dalam beberapa media ya, ini benar atau tidak dibalik ini semuanya, saya kira tidak begitu kan. Ya tidak benar hal-hal seperti itu. Ya hanya ingin menjadi kekuatan saja biar dianggap blunder oleh mereka begitu. Padahal perlawanan Partai Demokrat tunggu saja begitu. Ya Rismon serba kebingungan. Siapa yang akan disebut begitu kan? Tokoh siapa? Nah, ini serba kebingungan dong. Kalau dia menyebutkan Pak JK bohirnya, maka kemudian begitu Pak JK akan melaporkan Rismon. Wih, kena juga ini. Maju mundur kena, maju mundur kena. Rismon terjebak dengan itu begitu ya. Coba kita tonton lagi ya. Tidak pidana pencucian uang karena ada dana yang saya mendengar segelintir dan melihat di media sosial. Ini harus diusut tuntas nih. Chaplin ini siapapun kami belum jelas nih. Ini siapa ini di balik ini semua? Itu harus diusut tuntas. Itulah ya salah satu yang
sampaikan para termol-termol begitu kan ya, dipaksa untuk mengakui itu begitu. Siapa bohirnya di balik ini semua? Padahal Roy Suryo sudah membantah berkali-kali begitu kan. Tidak ada bohirnya, berangkat dari sendirinya. Dan bahkan Rismond sudah mengakui bahwa sudah biaya sendiri ya dengan nilai uangnya sebesar 700 juta begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa termol ini begitu kan penasaran. Ya siapa di balik ini semua? Jangan-jangan ijazahnya seperti apa? Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ini ngeri-ngeri sedap. Padahal Rismond ini ya sudah minta restoratif justice ya, sudah dimaafkan oleh Jokowi, tapi SP3-nya tidak kunjung keluar. Siapa yang bermain di balik ini semua? Kan orang pasti cerita seperti itu. Nah, restoratif justice ini ya yang diajukan Rismond Sianeper kepada bekas Presiden Joko Widodo ya, ini sebenarnya sudah diterima, tapi pernyataan surat perintah penghentian penyidikan SP3 dari Polda Metro Jaya belum diterbitkan. Ya, padahal saat mengajukan restoratif justice seperti Egy Sujana, Damai Hari Lubis tanpa melakukan pengakuan ijazah Jokowi, ya asli atau apa, tanpa perlakuan minta maaf, ya ini restoratif justice-nya sudah keluar begitu. Bahkan belakangan ini Rismond ya dicatut untuk menyebarkan rumor terkait soal dengan ijazah Jokowi. Rismond sendiri sudah berhenti membuat klarifikasi terkait dengan ijazah Jokowi. Artinya apa? Artinya Rismond ini sudah maju mundur kena begitu. Kasihan kepada Rismond. Coba kita tonton lagi ya. Coba kita tonton lagi. Jangan sekali-kali membiarkan hal isu-isu ini digoreng terus, dibuat sesuatu sebagai hal yang biasa, lumrah, kalau yang sebenarnya adalah suatu tindak pidana. Nah, saya mengingatkan kepada Anda yang berada di belakang ini, kalau memang betul keterangan saudara Rismond, nol di TV. Seperti anggota dewan yang menyebut ada teman saya ijazahnya palsu. Nah, kalau ijazah palsu nggak boleh ditolerir, apalagi digunakan untuk menjabat sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin bangsa, nggak boleh. Kalau itu benar-benar palsu. Dan ingat ya, saya ingatkan sekali lagi. Waduh, ini ucapan termol. Saya ingatkan satu kali lagi, kayak sudah menjadi jagoan besar begitu kan. Aduh. Tapi pada ujung-ujungnya banyak yang kemudian tertawa dengan hal ini begitu. Sangat disayangkan memang Rismond sudah harus jadi hamba termol. Syaratnya RJ ya Rismond ini sangat berat. SP3 ini terancam batal. Pada kenyataannya sia-sia dong. Karena apa? Karena Rismond ini ya didorong untuk hajar Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka, ungkap dalang di balik ini semua. Aduh, ngeri, Bos. Kenapa kok seperti itu? Wallahu a'lam begitu kan. Wallahu a'lam. Karena kenapa? Karena kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan seperti ini ya, nampaknya termol ini mencari nuansa-nuansa agar ya agar Rismond ini jadikan kambing hitam dulu begitu kan ya. Padahal kita tahu begitu masyarakat Indonesia sudah paham dengan hal gerak-gerik seperti itu begitu. Jadi beda ya dengan SP3 yang didapatkan oleh Hari Lubis ya, Damai Hari Lubis, Egy Sujana dan sebagainya begitu kan. Dan bahkan kita tahu bahwa seperti apa yang disampaikan dalam beberapa penyidikan begitu, bahwa polisi sudah menyetop penyidikan Egy Sujana, Damai Hari Lubis begitu kan. Tapi kenapa Jokowi tidak Rismond begitu kan tidak kunjung mendapatkan tidak keluar ya SP3-nya di situ begitu. Ada apa? Nah, ini kan isu-isu dicoba untuk memainkan hal-hal seperti itu dulu begitu kan. Diajak bertempur sana sini begitu, dipaksa untuk mengakui. Kira-kira seperti itulah. Ya, Rismond sudah terjebak dengan permainan-permainan para termol itu. Ya kan? Sudah terjebak begitu. Maju mundur kena begitu kan ya. Tanpa termol itu melawan ya, melalui Rismond ya untuk didorong seperti itu. Wah, ngeri, Bos. Wah, ini ngeri begitu. Sedangkan Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka ya santai-santai aja begitu. Ini ngeri-ngeri sedap. Coba kita tonton lagi ya. Ya, Anda keluar dong.
jangan cuma bisa mendanai. Keluar, sampaikan kepada publik. Sesuatu yang salah, salah. Jangan bersembunyi behind the screen. Kalau itu memang salah, ungkapkan dong. Gentleman, Anda seorang laki-laki, kalau Anda laki-laki, kalau Anda seorang perempuan, Anda harus tegas. Gentleman, keluar dari persembunyian. Jangan cuma mendanai. Keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Nah, itu. Kan? Para telmol sudah ngamuk begitu. Telmol itu sudah ngamuk. Bagaimana caranya ya Roy Suryo ya dengan Dr. Tifa, Roy Suryo CS dengan kawan-kawan mereka masuk penjara. Target mereka seperti itu pastinya. Ya bukan tidak mungkin sewaktu-waktu akan ada laporan lagi begitu. ini siapa begitu kan ya? Ini siapa coba bayangkan? Kok bisa-bisanya menyuruh orang keluar dong. Mau keluar gimana begitu kan? Uang sudah jelas bahwa Roy Suryo sudah bersumpah tidak ada yang membiayai dan mendanai di situ, ya. Ya Rismon sudah kehilangan uang 700 juta kabarnya begitu kan. Artinya apa? Artinya membiayai sendiri loh. Jadi orang itu tidak bodoh begitu, membiayai orang-orang seperti itu, haram menggoreng isu-isu seperti itu begitu kan. Kan orang pasti mengatakan Saya tantangin Anda. Lihat ya, dengarkan. Ngapain Anda bersembunyi di belakang mengatasnamakan peneliti yang tidak notabene ya. Sekali lagi saudara Roy Suryo ya, itu dia tidak linier keilmuannya. Ya, kalau Rismon Hasyolan Sianipar dia berdasarkan ya disiplin keilmuan akademik. Ada dasar dia sebagai peneliti. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menyadari nih sekarang ini nih. Ya, saudara, coba kita lihat saja kan tidak konsisten kan? Ucapan para telmol kan tidak konsisten begitu. Dia mengatakan seorang Rismon seorang peneliti, ya kan? Sudah mengakui bahwa Rismon seorang peneliti. Ya. Ada telmol yang bilang lagi begitu bahwa Rismon bukan seorang peneliti. Coba kita bayangkan dan secara akal sehat. Kalau Rismon ini sebagai seorang peneliti, ya secara akademik begitu kan ya, kenapa rekam jejak dirinya S2 dan S3 di situ dipertanyakan hari ini? Dan bahkan bukti-bukti yang kemudian didapatkan oleh pendukung-pendukung Jokowi sendiri begitu kan ya, bukti bahwa Rismon itu lulus atau tidak begitu ya di Jepang ya kalau nggak salah begitu kan. Jadi saya kira kenapa kok bisa mengatakan bahwa Rismon itu seorang peneliti? Nah ini kan. Kalau seorang peneliti, kenapa bukunya dibantah dengan sendiri? Ya ini kan secara historis begitu kan ya. Apa yang kemudian ditulis oleh Rismon dibantah dengan sendirinya, itu merupakan sudah ada kebohongan besar di dalamnya. Tak boleh ada keliru meneliti apapun begitu kan ya, tapi tidak boleh berbohong. Itu kan yang kita lihat hari ini. Jadi saya kira kalau melihat dalam keilmuan akademiknya ya dipertanyakan, karena apa? Rekam jejak akademiknya juga dipertanyakan begitu. Coba kita tonton lagi. Rismon Sianipar, Hasyolan Sianipar sudah menyadari kesalahannya. Sehingga tidak ada alasan juga kita permohonan RJ merupakan kesepakatan. Ayo kita lihat nih seperti apa. Tapi saya hanya meng-highlight, ungkap. Rismon, lu jangan takut. Kalau you memang benar, you ungkap semua. Apa benar ada keterlibatan orang-orang ini? Dan saya minta penyidik Polda Metro Jaya mengusut tuntas siapa yang mendanai ini. Ini ada kaitan-kaitan yang saya anggap ini merusak berbangsa dan bernegara. Saya ingatkan sekali lagi. Aduh, berkali-kali begitu kan. Ya, motor-motor di situ. Saya ingatkan lagi begitu. Padahal pengacaranya di sampingnya begitu kan. Sudah mulai kesel. Sudah mulai kesel seperti itu begitu. Jadi, sekarang ini yang saya lihat begitu kan. Ya, kalau ya... pertama begitu kan ya, tuduhan soal Refli Harun ya, soal dianggap tuduhannya perselingkuhan dengan Dr. Tifa ya gagal begitu kan ya. Sekarang dicoba untuk dengan cara lain. Bagaimana untuk mengungkap di balik ini semua? Siapa dalang dari Roy Suryo ini begitu kan ya, yang membiayai? Ya apakah ini gagal lagi? Gagal lagi. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi sudah kehabisan akal dia begitu. Hal-hal seperti ini ya
biar digoreng terlebih dahulu hal-hal seperti ini begitu. Siapa yang mendanai, siapa yang membiayai. Padahal Demokrat berkali-kali sudah membantah seperti itu bahwa apa yang diucapkan Pratermul itu tidak sesuai, ya. Dan kita lihat saja ya dari segi bajunya saja begitu kan ya, secara kias begitu ya. Apa namanya yang dipakai di situ begitu kan, yang dipakai di situ oleh si Termol itu begitu kan, warna biru. Nah, itu saat wawancara dengan Kompas pada waktu itu begitu. Partai mana yang kemudian warna biru? Coba kita lihat lagi ya. Ada masa, ada orangnya. Ada orang, ada masanya. Kami pemuda saat ini tidak terima kalau hal-hal ini dihalalkan. Kenapa? Dalam penegakan hukum, membangun berbangsa dan bernegara tidak seperti itu, kawan. Ya kan? Tunjukkan dong. Anda kok bersembunyi di balik layar? Keluar. Anda keluar. Kita sikat. Nggak ada urusan. Kita sikat. Kita mau lihat nih. Ya kan? Dan ya pembicaranya tidak ilmiah lah. Jadi artinya apa? Artinya sudah kepanasan begitu para termol-termol itu. Karena akhir kesimpulan dari ijazah Jokowi ini ya pasti akan diungkapkan begitu kan. Bagaimana penggugat soal dugaan ijazah palsu ini. Kita lihat saja nanti di persidangan. Itu aja begitu. Bukan apa namanya mendesak Rismon, mendesak Roy Suryo untuk mengungkapkan siapa di balik layar itu begitu kan ya. Kalau Rismon menyebutkan satu orang di balik layar siapa mereka, hati-hati betul. Rismon tidak punya pendukung apa-apa. Nah, kan? Jangan terblunder Rismon. Ya kasihan dong. Aduh. Yang dimainkan justru Rismon dan sebagainya. Apalagi Farhan Abbas. Sudah gagal menfitnah sana sini begitu kan ya, mau balik arah lagi, mau balik kemana lagi begitu, dengan cara apa mereka begitu ya. Jalan satu-satunya kriminalisasi. Jalan satu-satunya ya bisa saja digunakan seperti apa namanya jurnalis kontras di situ begitu kan, disiram air keras. Wih, ngeri bos. Semoga saja tidak begitu ya. Jadi saya kira hal-hal seperti ini sudah nampaknya sudah mulai kelihatan paniknya begitu kan ya. Tidak ada lagi gorengan-gorengan yang dimainkan oleh mereka, tuduhan-tuduhan oleh mereka begitu. Tapi untuk membuktikan fakta dengan realita secara ilmiah dan perdebatan di ruang-ruang jurnalis ya, dia tidak bisa membuktikan apa namanya secara ilmiah pernyataannya begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang disampaikan Pratermul itu kan hanya ingin mengusut dan memenjarakan Roy Suryo. Aduh, ngeri bos. Ngeri sedap ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.